Nah, bagi yang sama sekali belum pernah menulis cerpen misalnya ya, saya tidak tahu Bu, apa yang harus saya tulis. Nah, ini bisa dijadikan sumber ide. Ini saya kutip juga ya dari beberapa buku. Nanti mungkin saya titip referensinya nih. Saya lupa di slide ini menuliskan referensinya apa saya. Yang pertama, pengalaman pribadi. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang atau oleh penulis, pengalaman pribadi. Saya tidak punya pengalaman, Bu. Pengalamannya cuma ditolak cowok, ditolak cewek. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu yang paling banyak menjadi ide penulisan, ya. Puisi, cerpen, novel bahkan. Atau sepenggal peristiwa dalam kehidupan pribadi. Atasan tahu problem dia, nah itu bisa kita jadikan sumber tulisan kita. Ini pernah berlaku pada saya. Waktu itu saya beli makanan, tidak sengaja si Acil jual makanan itu sedang ngerumpi dengan temannya. Jadi dia menceritakan pengalaman hidupnya yang ditinggal suaminya. Padahal yang mencari nafkah kan dia nih ya, dari pagi sampai sore jualan, masak. Ternyata suaminya kita lain dan menikah lagi. Nah itu langsung saya pulang dari sana tuh langsung ini harus dituliskan. Ini sebuah ide. Jadi salah satu cerpen saya itu yang di Rumpun Ilalang itu salah satunya ada di situ. Kemudian obrolan dengan orang lain. Nah ini dulu zamannya saya masih suka naik angkot dulu ya. Belum seperti sekarang. Naik angkot itu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Di dalam angkot itu saya suka ngajak ngobrol orang lain yang berada di hadapan atau di samping. Nah itu sebuah sumber ide juga bagi saya. Itu juga pernah terjadi pada saya dan ada dalam kumpulan cerpen ngobrol di angkot dapat ide dari situ. Sejarah. Nah ini juga bagi teman-teman yang suka dengan sejarah, banyak menuliskan sejarah, tapi dalam bentuk fiksi. Cuman ini agak lebih berhati-hati ya, karena dia sejarah, seringkali kan tercampur nih antara realita dengan fiksi. Pembaca ketika kita menulis tentang sejarah, dia taunya itu nyata. Ketika kita menulis sejarah itu fakta. Padahal ketika bentuknya cerpen, peluang untuk itu sebuah fiksi itu ada. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika menggunakan. Pernah ada novel yang saya ulas, dan bahkan itu novelnya dari sejarah religi ya, keagamaan, salah satu tokoh agama, sahabat Rasulullah gitu ya. Nah, saya agak hati-hati nih menyampaikannya. Jadi dia menyajikannya dalam bentuk novel. Memang dari segi, sebagai itu sebuah novel, sangat indah. Dan bagi saya luar biasa, dengan membaca novel itu saya membaca sejarah kenabian itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang berbeda, ilmunya dapat, sisi keindahannya juga dapat. Nah cuman kadang-kadang kita lupa bahwa itu novel, jadi peluang untuk itu dianggap sebagai sebuah hal yang fiksi juga ada. Akhirnya kan agak merugikan juga bagi agama ya, karena bisa dibandingkan orang ini agama kenapa jadi di novel kan. Nah itu adalah perbedaan seperti itu. Tapi dari sisi kepenulisan, saya mengakui tulisan itu bagus sebagai sebuah novel. Dapat gitu ya, saya bisa menemukan sesuatu dari novel itu. Kemudian peristiwa-peristiwa yang ditulis di koran, berita-berita kriminal mungkin, ada anak membunuh ibunya atau adik ibunya menjual anaknya. Nah itu bisa kita jadikan juga sumber cerita kita. Berikutnya peristiwa yang terjadi secara kebetulan, ya kita lagi berangkat dari rumah mau kemana, bertemu siapa, terjadi sesuatu, tabrakan atau apa, bisa juga jadi sumber cerita kita. Petualangan, ini banyak penulis yang traveler itu, jadi sambil jalan sambil menulis. Salah satunya saya sebut saja Golagong. Nah, Golagong itu bepergian ke mana ya, keliling dunia. Dia, yang pernah saya baca, dia juga kemana-mana itu bawa buku. Mungkin waktu itu zamannya belum ada ini ya, smartphone dan laptop mungkin. Dulu dia juga bawa-bawa seperti ini. Kemudian setelah banyak itu dia kirim ke rumah.
orangnya masih berkelana, buku-bukunya sudah sampai ke rumah. Nanti pas dia pulang, dia tuangkan dalam tulisan. Nah, bahkan gejolak sosial politik, ini bisa kita jadikan sumber ide kita. Saat ini misalnya apa yang sedang terjadi di dunia politik kita tuliskan. Tapi ini juga kita perlu berhati-hati, karena ketika sudah nyerempet ke hal politik, maka risiko itu juga ada ya. Walaupun kita bisa berdalih ini adalah fiksi. Tapi ketika orang yang peka menangkap itu sesuatu yang mau kita sampaikan, bisa juga kita kena apa ya. Ada teman saya pernah kena tegur, karena dia menuliskan sebuah cerpen yang agak nyerempet-nyerempet hal sosial dan politik yang terjadi. Tapi menurut saya jadi penulis tidak boleh penakut ya. Penulis harus berani, independen, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Walaupun yang teman-teman tulis itu fiksi. Walaupun yang teman-teman tulis itu puisi, cerpen, novel. Semua punya kekuatan masing-masing. Nah, yang terakhir mimpi. Mimpi dalam artian kita sedang tidur lalu bermimpi, ataupun mimpi-mimpi harapan, impian, cita-cita kita. Itu semua bisa dijadikan sumber ide. Nah, ini nanti dibaca saja ya. Ini kutipan-kutipan saja untuk menguatkan poin-poin yang tadi saya cantumkan. Sebagian besar penulis itu menyarankan tulislah hal yang menghantui Anda. Saat ini apa yang paling menghantui kamu? Mantan, Bu? Oh ya, tulis saja tentang mantan ya. Siapa atau apa saat ini yang menghantui kamu? Skripsi, Bu? Tuliskan. Apa yang saat undang titik-titik gitu ya, tuliskan. Jadi paling mudah itu tulis apa yang menghantui kamu. Yang paling menghantui kamu. Kemudian ada juga yang menyebutkan yang paling dekat dengan kita, yang kita alami, itu yang paling mudah untuk kita tuliskan di tahap awal. Nah, sekarang kita masuk ke cerpen. Ini tadi yang tujuan sesi pertama tadi. Apa sih cerpen itu? Teman-teman bisa baca sendiri ya. Seandainya ini di kelas luring, mungkin saya tanyai satu-satu. Cerpen itu apa menurut kamu? Kamu pernah baca cerpen apa saja? Gitu kan. Cerpen apa yang terakhir dibaca? Cerpen apa yang paling berkesan? Atau cerpen menurut kamu tuh yang seperti apa? Karena boleh Bu, boleh ditanya juga di sini, nggak apa-apa. Waktunya. Oh, waktunya ya. Ya. Oh iya, oke. Bisa nanti diskusi sama Pak Sainol saja ya setelah. Siap. Jadi atau mungkin nanti setelah ini ada waktu yang cukup bisa kita diskusi soal itu. Karena seperti ini, dari pengalaman-pengalaman saya menjuri lomba cerpen. Mohon maaf ada yang mau manggil. Dari beberapa pengalaman saya menulis. Bentar ya, saya mau off-kan dulu. Beberapa pengalaman saya menjuri cerpen, ada yang dari segi bentuk tidak memenuhi kriteria sebuah cerpen. Jadi dia lebih ke arah cerita pribadi. Jadi semacam menulis diary. Kebanyakan seperti itu kalau level lombanya anak SMP atau SMA. Sebentar ya, Bu. Maaf, Bu. Ada apa, Bu? Ulun lagi mengisi webinar. Gangguan juga kayaknya. Sekjur saya menelpon. Baiklah. Nah, seringkali yang membuat mereka gugur langsung di tahap seleksi awal itu mereka tidak paham cerpen itu apa. Jadi asal tulis, jadi tidak ada bentuknya, tidak jelas. Artinya ini tidak bisa disebut cerpen. Sama dengan puisi juga, Pak Sainul. Saya pernah juga menjuri lomba puisi dan tidak bisa disebut sebagai puisi. Tidak bisa disebut sebagai puisi karena seperti kata-kata mutiara saja. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Bahkan saya pernah menemukan di rak buku, toko-toko buku, itu ada buku yang diberi label cerpen, novel. Pas saya buka isinya bukan cerpen dan bukan novel. Wah, ini penyesatan sebenarnya dalam dunia sastra. Pas saya baca itu lebih kepada cerita nyata. Seperti mungkin di salah satu kolom majalah dewasa,
apa ya, saya lupa, oh mama, oh papa, semacam itulah cerita nyata, tapi memang ada konflik, memang ada hal-hal yang menarik di situ, tetapi dari segi struktur karya sastra itu bukan cerpen, bukan novel. Sempat saya mau menegur pemilik toko, tapi pemilik toko kan juga tidak salah gitu ya, saya pikir, karena memang di label bukunya itu tulisannya cerpen, novel. Nah, hati-hati sekali, mungkin itu yang salah penerbit ya, sepertinya. Nah, ketika lomba, akhirnya banyak juga teman-teman yang melakukan hal seperti itu. Nah, jadi lebih diarahkan lagi Pak Sainul ya, dari segi itu, jangan sampai salah kaprah ketika menulis. Nah, ini yang sangat tidak dari kutipan aslinya, saya mengutip dari kutipan, karena saya bertanggung jawab, saya mengutipnya dari kutipan kedua ini, si Afra. Dan ini saya temukan juga pengertian atau definisi ini waktu saya pertama kali belajar tentang apa itu cerpen. Jadi ada yang menyebutkan cerpen itu kalau dibaca itu dalam waktu setengah hingga 2 jam, atau sekali duduk ya istilahnya, sekali duduk selesai membacanya. Cerpen-cerpen berkualitas, cerpen-cerpen yang bagus, memang kita bisa bacanya hanya sekali duduk, tapi kesannya itu bisa sepanjang usia kita, sepanjang hayat kita. Nah, harapannya kita sebagai penulis bisa seperti itu. Walaupun tulisan yang kita tulis itu pendek ya, mungkin sekitaran 6 halaman, atau yang agak lebih panjang 8 halaman A4. Tapi orang lain terkenang dengan cerita yang kita tulis sepanjang usianya. Bahkan mungkin dia melakukan sesuatu perubahan dalam hidupnya setelah membaca satu tulisan pendek kita itu. Harapannya seperti itu. Mungkin teman-teman sampai hari ini ada cerpen yang terkenang, teringat, bahkan waktu membacanya itu menangis misalnya ya. Waktu membacanya menangis, lalu sampai hari ini masih ingat, tokohnya namanya A, B, alurnya seperti ini, endingnya seperti ini. Nah, harapan kita ketika kita menulis, kita bisa seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu Pak Sainul tipikalnya nanti seperti apa ketika membuat soal UTS atau UAS. Apakah menanyakan seperti ini? Sebutkan unsur-unsur yang membangun cerpen. Nah, maka ini diperlukan. Boleh ini nanti diminta bahannya sama Pak Sainul. Jadi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Ya, bolehlah. Atau teman-teman bisa googling juga ya untuk hal-hal ini. Ini untuk melengkapi saja bahwa kita tidak bisa lepas dari dua hal ini, bahwa setiap kita menulis karya sastra itu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Itu tidak bisa dihindari, bahwa ini memang ini yang kita perlukan. Jadi kita tidak juga ngapain belajar itu sudah tidak ya, karena kita tidak bisa menulis kalau kita belum tahu unsurnya apa saja. Ini nih yang akan kita kerjakan.